Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru, yang mana kalau tadi malam kita sudah bahas Kevin Ray Mendoza, yaitu salah satu kiper yang direkrut oleh skuad Persib Bandung, yang mana ya masuk di putaran kedua besok ya. Nah, ini menjadi hal yang menarik. Kalau untuk gelandang serang, yaitu Stefano Beltrame, kita akan khususkan membahas itu saat ini. Dan sekilas saja dulu, karena untuk yang masih banyak yang nanya di kolom komentar semalam, untuk kenapa Bojan Hodak merekrut kiper, karena ya penjelasan panjangnya udah ada di video, tapi saya tambahkan, untuk saat ini memang rekomendasi dari Bojan Hodak menurut Pak Bos memang sudah punya chemistry dan yakin akan sosok kiper ini gitu ya. Jadi udah kerja sama bareng juga di KL City dan punya satu ikatan emosional bahwa ya ini bisa mengembangkan atau potensi Persib Bandung bisa lebih baik ke depannya gitu. Jadi ya mari didoakan saja, jangan di apa-apain gitu ya, jangan di komen negatif dulu. Yang penting ya nanti kita lihat hasil ke depannya. Baik, langsung kita masuk ke Stefano Beltrame. Nah, ini fakta yang menarik adalah apakah pemain ini pure atau murni rekomendasi dari Bojan Hodak atau bukan. Nah, ini kita sekarang bicara fakta ya teman-teman, karena sudah berakhir kemarin tanggal 28 November untuk transfer windows-nya, jadi sudah ditutup, tidak ada rumors lagi. Jadi teman-teman datang sini ya jangan nanya rumors lagi, tapi nanya faktanya saja. Jadi saya coba kasih fakta yang terbaru. Nah, baik, kita bahas dulu dari rekonstruksi lah dari awal kenapa akhirnya merekrut Stefano Beltrame gitu ya. Yang pertama, Bojan Hodak pernah mengatakan bahwa dia memerlukan 2-3 pemain baru di Persib Bandung. Nah, sampai saat ini baru ada 2 pemain baru. Apakah masih ada satu lagi atau belum diumumkan? Kita tunggu saja. Atau bisa juga 2 pemain baru, 1 pemain lama, namun didatangkan baru lagi ke Persib Bandung. Nah, jadi 3 gitu ya. Kita juga ya manggalah diantosan lah itu mah. Jadi ya tidak menduga-duga, tapi yang jelas ya 2 atau 3. Kalau 2 ya cukup, tapi kalau 3 ya pasti ada satu lagi yang akan masuk gitu ya. Nah, untuk yang Wilujeng Sumping sudah, kalau yang untuk Hatur Nuhun ya Bojan juga mengatakan bahwa kalau ada satu pemain yang masuk berarti ada satu pemain yang keluar. Nah, kalau untuk Levi Madinda yang Hatur Nuhun berarti yang masuk Beltrame. Lalu bagaimana dengan Tyron Del Pino? Ya kemungkinan bisa di-loan, bisa dijual, atau bisa juga ya tidak didaftarkan. Karena untuk Stefano Beltrame dan juga Kevin Mendoza sudah didaftarkan di PT LIB. Walaupun kitasnya belum beres, jadi belum bisa main besok lawan PSM. Kemungkinan di laga selanjutnya ya masih di GBLA tanggal 10 Desember. Nah, kemungkinan main di tanggal 10. Nah, ini juga untuk yang pemain keluar pengganti dari Ray Mendoza yang masuk siapa? Diantos oge namanya mangga di official Persib Bandung saja ditunggunya, jadi bukan di saya gitu. Nah, yang selanjutnya untuk fakta, Pak Bos atau Pak Teddy Cahyono pernah mengatakan bahwa benar Bojan Hodak mengirimkan sudah beberapa ada nama pemain gitu yang direkrut kemarin, namun sayangnya ya kebanyakan yang masih punya kontrak, sebagian gagal, hanya satu mungkin yang bisa didatangkan, yaitu Kevin Ray Mendoza, penjaga gawang dari KL City. Mungkin di KL City ada beberapa yang mau didatangin, namun ya belum dilepas oleh klubnya, atau ya harganya mungkin ya nggak bisa nego ya, kita nggak tahu lah kalau itunya ya. Urusan manajemen dan klub yang akan didatangkan pemainnya. Lalu yang selanjutnya ini pun menjadi yang menarik, bahwa ketika ditanya sebetulnya alasan mendatangkan Beltrame ini apa, menurut Pak Bos nih
tolong disimak baik-baik teman-teman. Menurut Pak Bos, ya Bojan Hodak belum tahu kualitas dan skill dan apapun mengenai Stefano Beltrame. Jadi hanya dikasih kontrak 6 bulan karena ya pengen lihat dulu skill atau cara bermainnya. Jadi istilahnya Bojan Hodak ini sama sekali ya baru melihat CV-nya saja bagus, ex Juventus dan lain sebagainya, lalu direkrut. Apakah memang sebegitu gampangnya gitu Bojan Hodak percaya atau bagaimana? Atau mungkin manajemen karena kemarin rata-rata pemain Bojan Hodak sudah ada kontrak, makanya ditawarin aja mau nggak pakai pemain ini gitu. Nah, kita nggak pernah tahu di situnya. Dan itu memang fakta teman-teman. Jadi sampai sekarang ya kita nggak tahu lah ini apakah rekomendasi pure dari Bojan Hodak atau bukan untuk Stefano Beltrame, karena untuk durasi kontraknya pun 6 bulan ini saya pikir ya kenapa nggak pakai apa namanya Del Pino saja kalau gitu ya. Tapi ya itulah sudah terjadi, jadi ya sudah, kita doakan saja yang terbaik juga untuk Beltrame, mudah-mudahan mamprang dan gacor di Persib gitu ya. Dan untuk masalah nilai kontrak, nah ini yang akan kita bahas. Faktanya adalah pada tanggal 25 kalau nggak salah saya dikasih info Persib nggak akan ngerekrut pemain yang di atas 5M katanya. Nah makanya saya coba kabarkan ke teman-teman Boboto juga semua kemarin gitu ya. Jadi ya rata-rata kan kalau sekarang Kevin Rey Mendoza itu kiper kurang lebih 4, sekian M kalau memang tidak turun atau tidak naik, tapi yang jelas tidak lebih dari 5M. Nah untuk yang Beltrame juga ini kan di transfer market itunya 5, berapa M. Tapi ingat teman-teman, ini hanya setengah musim, 6 bulan saja, bukan full semusim gitu ya. Jadi ya angka 5, berapa M itu bisa turun, bahkan bisa turun setengahnya. Dan ada deal-dealan khusus, jadi 6 bulan plus perpanjangan. Nah ini bisa diartikan perpanjangan kontrak ini ya bisa jadi nanti nilainya ditambah atau disamakan dengan nilai transfer dia di awal gitu. Tapi kalau untuk 6 bulan ini kemungkinan ya setengahnya bisa atau disamakan dengan Mendoza gitu, sekitar 4M-an lah gitu ya, jadi kurang dari 5M. Nah sudah terjawab semua teman-teman, jadi biar nggak penasaran, durasinya juga ini agak sedikit panjang, nggak apa-apalah biar semuanya terbuka gitu ya, karena ya kita sudah membagikan fakta bukan rumors lagi, karena bursa transfer sudah ditutup. Nah kalau untuk pemain yang lainnya atau pengumuman ada yang di loan atau ada hatur nuhun lagi, mangga diantos di official Persib, karena saya tidak mempunyai kewenangan sejauh itu ya, karena dibatasi juga lah gitu ya. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Tetap kalau ada yang masih mau bertanya silahkan di kolom komentar, insya Allah saya jawab secepatnya. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.